Legenda Naga Penjaga Laut Selatan. Di masa sebelum manusia mengenal layar dan kompas, ketika dunia masih dihuni oleh roh-roh penunggu alam, di ujung paling selatan dari Kepulauan Nusantara, terbentang samudra yang maha luas. Di sana angin tak pernah diam dan ombak selalu berbisik tentang masa silam. Laut Selatan, demikian manusia menyebutnya kelak, menyimpan kisah yang hanya dikenal oleh para dukun tua, penjaga naskah kuno, dan pendeta samudra. Namun satu makhluk lebih tua dari pulau dan gunung, lebih liar dari badai dan petir naga laut menguasai wilayah itu. Namanya disebut-sebut dalam bisikan si Jagat Lautan, atau oleh orang-orang tua disebut Ratu Geni Laut, karena tubuhnya bersinar merah menyala saat murka. Pada abad ke-9 Masehi di selatan tanah Jawa, berdiri sebuah kerajaan maritim yang makmur bernama Samudra Dipa. Didirikan oleh seorang raja besar bernama Prabu Mahadewa Puspa. Kerajaan ini berkembang pesat berkat pelabuhan dan kapal-kapal dagangnya yang menjelajah hingga ke India dan Tiongkok. Samudra Dipa bukan hanya besar karena perdagangan, melainkan karena kebijaksanaan dan hubungan erat dengan kekuatan laut. Tiap tahun rakyat menyelenggarakan upacara Laut Agung, memberikan sesaji di pantai agar laut tenang dan hasil ikan melimpah. Konon leluhur Prabu Mahadewa pernah membuat perjanjian gaib dengan penjaga laut. Namun sang raja muda Prabu Mahadewa tidak percaya pada takhayul. Ia menyebut kisah naga penjaga laut sebagai dongeng nenek moyang yang takut gelombang. Maka upacara mulai diabaikan, dan perahu-perahu mulai melaut tanpa izin adat. Tahun ketiga sejak ritual laut dihentikan, cuaca mulai berubah. Badai datang di luar musim. Hasil tangkapan menyusut. Nelayan yang nekat melaut sering hilang. Orang-orang desa pesisir mulai berbicara pelan-pelan, menyebut nama yang dilarang. Naga Penjaga Laut Selatan. Pada suatu malam bulan purnama, seorang dukun tua bernama Ki Rangga Mertaya bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat naga raksasa muncul dari dasar laut, tubuhnya dililitkan api dan kabut, matanya merah seperti bara. Sang naga berbisik, janji telah dilanggar. Darah akan ditagih. Aku adalah penjaga antara dunia manusia dan dunia dalam. Bila batas dilanggar, lautan akan menelan daratan. Ki Rangga bergegas ke istana, namun diabaikan oleh para pembesar. Bahkan Prabu Mahadewa menertawakannya dan menyebutnya penakut tua. Hari yang ditunggu tiba, sebuah armada besar milik Samudra Dipa dikirim ke arah selatan untuk mengklaim pulau-pulau baru. 50 kapal perang, lengkap dengan pasukan dan perbekalan, mereka berlayar gagah, mengibarkan bendera kerajaan. Namun malam pertama setelah memasuki lautan selatan, badai datang tanpa peringatan. Gelombang setinggi gunung menerjang petir menyambar lautan. Dan dari kedalaman laut, makhluk raksasa bangkit. Sisiknya bersinar merah, matanya memancarkan cahaya menyilaukan. Naga Laut Selatan muncul. Armada dihancurkan hanya dalam satu malam. Hanya satu perahu kecil yang kembali, membawa satu prajurit yang terguncang dan hanya mampu berbisik. Api dari laut, naga itu nyata. Kerajaan terguncang. Prabu Mahadewa akhirnya percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tua dari kekuasaan raja. Ia mengutus para tetua dan pendeta laut untuk mencari cara berdamai. Ki Rangga mengusulkan satu-satunya jalan, menghidupkan kembali perjanjian laut tua. Namun naga tidak menerima sembarang sesaji. Dalam naskah kuno disebutkan, naga hanya akan tenang jika diberi putri keturunan raja sebagai persembahan. Putri kerajaan, Dyah Ayu Suraningsih, anak satu-satunya Prabu Mahadewa, mendengar hal ini dan memilih mengorbankan dirinya demi rakyat. Dengan gaun putih dan rambut terurai, ia menuju tebing Karangsewu dan terjun ke laut dalam upacara suci. Setelah pengorbanan Dyah Ayu, laut perlahan tenang. Ombak kembali bersahabat, hasil laut melimpah. Namun Ki Rangga tahu ini hanyalah awal. Sebelum naga tenggelam kembali ke kedalaman, suara raksasa bergema di angin. Darah raja telah ditebus, tapi ikatan belum terhapus. Aku akan bangkit bila manusia kembali melupakan batas. Aku penjaga, bukan pelayan. 30 tahun telah berlalu sejak Dyah Ayu Suraningsih mengorbankan dirinya demi meredakan murka naga penjaga Laut Selatan. Raja Mahadewa wafat tak lama setelahnya, digantikan oleh keponakannya yang bijak namun berhati-hati, Prabu Wijaya Kusuma. Kerajaan Samudra Dipa telah kembali makmur. Kapal-kapal dagang kembali ramai di pelabuhan. Ritual Laut Agung diselenggarakan setiap tahun, dipimpin oleh para pemangku laut yang diturunkan dari garis Ki Rangga Mertaya. Nama Dyah Ayu dijadikan pujaan, namun jauh di kedalaman laut sang naga belum tidur. Ia menunggu, mengawasi dan mencatat. Tahun ke-7 masa pemerintahan Prabu Wijaya Kusuma, seorang ahli naskah kuno bernama Purwa Mahendra, menemukan gulungan tua dari zaman kerajaan Tumapel.
Gulungan itu dikenal sebagai Perjanjian Laut Tua. Di dalamnya tertulis, barang siapa ingin berlayar dan berdagang di Laut Selatan, wajib menjaga 3 larangan. 1. Jangan membelah karang yang menjadi rumah roh laut. 2. Jangan menambang emas di dasar lautan selatan. 3. Jangan mengangkat pusaka dari dasar laut tanpa izin. Purwa Mahendra menyampaikan temuannya kepada sang raja, namun ditanggapi biasa saja, sebab teknologi baru sedang berkembang. Kapal bermesin uap dari bangsa seberang yang ingin bekerja sama dengan kerajaan. Raja tergoda untuk membuka tambang laut demi emas yang kabarnya tersembunyi di kedalaman. 3 kapal besar dikirim ke arah selatan, dipimpin oleh saudagar ambisius bernama Nyai Retna Brahmadewi, seorang perempuan tangguh dari tanah Sunda, yang ingin membuktikan dirinya bisa lebih dari sekadar pedagang. Dengan bantuan alat selam asing, ia menyelam jauh hingga ke dasar Palung Segara Kidul. Di sana Nyai Retna menemukan pusaka berupa tombak perak berhulu ular naga. Ia memerintahkan agar pusaka itu diangkat ke permukaan. Ketika tombak keluar dari laut, badai tiba-tiba datang. Air laut mendidih, langit menghitam, dan gelombang raksasa muncul dari arah timur daya. Nyai Retna menghilang bersama kapal dan pusaka. Hanya puing-puing dan mayat ikan mengambang keesokan harinya. Pada malam keempat setelah bencana laut itu, pendeta tertua dari Puri Laut bernama Empu Sadiana mendapat penglihatan. Dalam mimpi, ia melihat naga laut bangkit, namun kali ini tidak sendiri. Dari darah pengkhianatan dan tombak yang diangkat, telah lahir bayangan dari naga. Raksasa air hitam, sosok yang menyerupai sang naga asli, namun berlumur kebencian. Bayanganku telah bebas, ia tidak tunduk pada perjanjian. Ia hidup dari rakusnya manusia. Aku tak bisa menahannya lagi. Keesokan harinya, laut di sekitar pelabuhan berwarna gelap. Banyak ikan mati, kapal-kapal tak berani berlayar. Muncul kabar bahwa nelayan melihat ular hitam bersisik tajam dengan mata tak menyala. Naga kegelapan. Rakyat mulai resah. Prabu Wijaya Kusuma memanggil keturunan Kirangga, seorang pemuda bernama Rakyan Arsa Mertaya, pemangku adat muda yang cerdas dan kuat secara spiritual. Rakyan ditugaskan menyelidiki dan menenangkan laut. Dalam proses ritual di pantai Parangendog, Rakyan bertemu dengan roh leluhur Dyah Ayu Suraningsi. Sang putri yang kini menjadi penjaga antara dunia laut dan manusia menyampaikan pesan. Bayangan naga akan tumbuh jika manusia serakah, namun masih ada harapan. Tombak pusaka yang dicuri harus dikembalikan ke dasar laut. Hanya satu darah yang cocok untuk membawanya. Darahku. Rakyan terkejut. Ia adalah keturunan Dyah Ayu dari garis saudara tirinya yang diasingkan, maka darahnya sah sebagai pewaris pusaka. Rakyan ditemani 4 pengawal dan seorang pendeta laut bernama Nyi Sri Kandi. Menuju lokasi terakhir pusaka muncul. Mereka menemukan pulau kecil yang tiba-tiba muncul di tengah laut, dikelilingi kabut tebal. Pulau itu disebut oleh nelayan sebagai Pulau Hitam, tempat bayangan naga bersemayam. Di sana Rakyan melihat tombak perak tertancap di batu, dikelilingi oleh lumpur panas dan suara bisikan. Ia berhasil mencabut tombak, tapi segera diserang oleh makhluk besar. Tubuhnya seperti bayangan naga namun lebih gelap dan berasap. Inilah naga kegelapan, ciptaan dari kutukan dan kerakusan manusia. Pertarungan sengit terjadi. Rakyan hampir tewas. Tapi saat darahnya menyentuh tombak, pusaka itu menyala dan membakar bayangan naga untuk sementara. Pulau itu mulai tenggelam kembali. Rakyan dan rombongannya berhasil kembali ke daratan. Tapi Empu Sadiana memperingatkan. Bayangan itu belum mati, hanya tertidur. Kita punya waktu sedikit untuk memperkuat perjanjian dan menebus dosa masa lalu. Di istana, Prabu Wijaya Kusuma menyatakan, dekret laut baru, melarang segala bentuk eksploitasi bawah laut. Namun banyak bangsawan dan saudagar tidak senang. Beberapa mulai merencanakan pengkhianatan, karena tombak pusaka dianggap bisa memberi kekuatan tak terbatas. Sementara itu, di dasar laut, sang naga penjaga sejati membuka mata. Ia tahu waktunya akan tiba untuk kembali. Bukan sebagai penjaga, tapi sebagai hakim. Setelah peristiwa Pulau Hitam dan kemunculan bayangan naga, Samudra Dipa mengalami ketegangan luar biasa. Rakyan Arsa Mertaya, sang pemangku adat muda, kini diangkat sebagai penjaga laut diraja, pemegang tombak pusaka yang dikenal sebagai Chandra Bhaskara, sinar bulan dari laut dalam. Namun di balik layar, para bangsawan merasa resah, bukan hanya karena kekuatan Rakyan yang meningkat, tapi juga karena raja menutup akses emas dan rempah dari dasar laut. Maka mulai terbentuk sebuah kelompok rahasia, Patra Langit, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan dan memanfaatkan tombak untuk kepentingan kekayaan pribadi. Patra Langit dipimpin oleh Adipati Brahmaraja,
seorang saudagar senior dan penasihat utama istana. Ia diam-diam bekerja sama dengan pedagang asing dari tanah Melayu dan Gujarat. Tujuannya jelas membuka tambang emas dasar laut dengan teknologi yang mereka bawa. Dalam pertemuan rahasia di bawah kuil tua, Brahma Raja berkata, "Jika kita biarkan kekuatan naga diatur oleh keturunan darah, maka kita akan selamanya tunduk. Tapi jika kita kuasai tombak Chandrabhaskara, maka lautan dan isinya akan jadi milik kita." Mereka sepakat untuk merebut tombak, dan jika perlu, membunuh Rakyan. Di sisi lain, Rakyan Arsa terus mempelajari rahasia tombak Chandrabhaskara. Dalam mimpi suci, ia dipandu oleh roh Dia Ayu ke tempat bernama Gerbang Samudra, sebuah celah antara dunia manusia dan dunia makhluk laut, yang hanya muncul saat bulan purnama sejajar dengan gugusan bintang Kartika. Bersama sahabat setianya, Senapati Wirasuta, Pendeta Nyi Srikandi dan Wulan Rengganis, seorang tabib perempuan keturunan nelayan dengan penglihatan batin, Rakyan memulai perjalanan menuju Teluk Purwodadi, tempat Gerbang Samudra dipercaya berada. Dalam perjalanan mereka diserang oleh makhluk laut bayangan, pertanda bahwa bayangan naga kembali aktif. Namun dengan tombak Chandrabhaskara, Rakyan mampu mengusir mereka. Tiba di Teluk Purwodadi saat malam Kartika, mereka melihat laut membelah perlahan, membentuk jalan menuju kedalaman. Mereka turun dan menemukan pintu batu raksasa dengan ukiran naga melingkar. Inilah Gerbang Samudra. Di sana mereka bertemu makhluk penjaga, separuh manusia, separuh ikan, disebut Widyadhara Samudra, utusan langsung dari sang naga penjaga sejati. Ia berkata, tombak itu bukan senjata biasa, ia adalah pecahan taring naga, diberi bentuk manusia oleh Dia Ayu. Ia hanya bisa digunakan oleh darah yang rela berkorban, tapi jika jatuh ke tangan serakah, tombak itu akan membangkitkan naga bayangan jadi utuh. Widyadhara mengabarkan bahwa naga penjaga ingin bertemu Rakyan, tapi hanya bisa dilakukan jika pintu langit laut dibuka dengan pengorbanan, sementara Rakyan di luar kerajaan. Patra Langit melancarkan kudeta. Prabu Wijaya Kusuma diracun perlahan melalui jamuan kerajaan. Dalam waktu seminggu, sang raja jatuh sakit berat. Adipati Brahma Raja mengangkat dirinya sebagai wali negara, mengumumkan bahwa kerajaan butuh pemimpin kuat, bukan pemuja takhayul laut. Ia menyatakan Rakyan sebagai pengkhianat dan mengutus pasukan untuk menangkapnya. Bangsawan dan rakyat terpecah. Sebagian percaya Rakyan membawa kutukan. Sebagian lagi mulai memberontak diam-diam. Kerajaan mulai terbakar oleh konflik dalam. Saat Rakyan kembali dari Gerbang Samudra dengan pesan naga, ia disergap oleh pasukan kerajaan yang kini dipimpin oleh Brahma Raja. Dalam pertempuran sengit di hutan Kalimanggis, Senapati Wirasuta gugur melindungi Rakyan. Tombak Chandrabhaskara sempat jatuh dan diambil oleh Brahma Raja, yang segera menggunakannya untuk ritual pembukaan dasar laut demi tambang emas besar. Namun saat tombak digunakan oleh tangan yang tidak layak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan naga menjadi utuh, berwujud naga raksasa hitam pekat, dengan mata kosong dan mulut mengeluarkan kabut panas. Makhluk itu tidak lagi membedakan musuh dan kawan. Ia bangkit bukan hanya untuk menghancurkan kerajaan, tapi seluruh daratan selatan. Gerbang Samudra kini terbuka, namun bukan untuk damai. Laut tak lagi milik manusia. Kalian langgar batas, maka kalian akan melihat laut menelan darat. Rakyan yang luka parah ditolong oleh roh Dia Ayu, dan dibawa ke altar kedalaman tempat naga sejati berada. Ia harus memilih, menjadi manusia atau menyerahkan tubuhnya menjadi bagian dari kekuatan naga penjaga sejati, karena hanya satu cara menghentikan bayangan naga. Menyatukan kekuatan leluhur dengan darah manusia suci. Laut telah berubah menjadi amukan tanpa ujung. Setelah tombak pusaka Chandrabhaskara jatuh ke tangan Adipati Brahma Raja dan digunakan dalam ritual yang menyalahi perjanjian leluhur, bayangan naga, ciptaan dari kerakusan, pengkhianatan, dan darah ketamakan, bangkit dalam wujud utuh. Darat diguncang gempa, gunung-gunung pesisir mulai retak, ombak hitam menggulung kota-kota pelabuhan. Samudra Dipa kini dalam kehancuran. Tidak ada pelaut nelayan atau pedagang yang berani mengarungi laut selatan. Namun harapan belum padam. Rakyan Arsa Mertaya, sekarat dan patah semangat, kini berada di altar kedalaman, sebuah tempat gaib di dasar laut yang hanya bisa diakses melalui Gerbang Samudra. Di sana ia disambut oleh sosok raksasa bercahaya. Sang naga penjaga laut selatan, Naga Geni Samudra, makhluk tua yang tubuhnya tersusun dari air, cahaya, dan api biru. Engkau dipilih bukan karena darah tapi karena pengorbanan.
Namun untuk melawannya engkau harus menyerahkan semua, tubuh, nama, bahkan masa depanmu. Rakeian diberi dua pilihan. 1. Kembali sebagai manusia dan membiarkan naga sejati menenggelamkan daratan untuk menghentikan bayangan. 2. Bersatu dengan naga dan menjadi manusia penjaga, wujud setengah roh setengah naga, yang ditakdirkan menjaga Laut Selatan hingga akhir zaman. Rakeian memilih jalan kedua. Ia meminum air inti laut dan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya bersisik perak biru, matanya menyala seperti bintang laut dan jiwanya menyatu dengan kekuatan penjaga. Sementara itu, kerajaan porak-poranda kota-kota pesisir ditelan tsunami. Petir menyambar tak henti-henti. Bayangan naga disebut rakyat sebagai Buto Segoro, melayang di atas laut dan mengirim makhluk-makhluk kecil dari air kotor ke daratan. Adipati Brahma Raja yang kini menjadi raja secara paksa, kehilangan kendali. Pusaka tombak yang ia ambil berubah membakar dirinya perlahan dari dalam. Dalam penderitaan ia melihat bahwa Chandra Bhaskara tidak mengakui darahnya, dan kekuasaan yang ia dambakan justru memanggil kutukan. Rakyat berbalik. Perlawanan mulai muncul dari kalangan kecil. Bekas pasukan Senapati Wirasuta, para nelayan sakti, dan para perempuan penenun laut dari desa kedua yang menjaga mantra kuno. Pada malam bulan Rinjing, bulan penuh langka, langit Laut Selatan pecah oleh cahaya biru. Dari kedalaman laut, Rakeian Arsa kembali, namun bukan sebagai manusia biasa. Ia kini Wisesa Laut Selatan, penjaga setengah naga. Dengan pusaka Chandra Bhaskara kembali bersatu di tangannya, kini bercahaya terang. Ia memanggil para tetua, para dukun pesisir, dan bekas pengikut raja yang setia pada perjanjian lama. Mereka membentuk barisan pelindung yang disebut Barisan Karang Sakti. Wulan Rengganis yang selama ini setia menemaninya, membacakan mantra pemanggil roh leluhur dari darah Dyah Ayu. Roh-roh ini kemudian menyelimuti barisan karang dan memperkuat mereka dalam wujud perisai air. Pertempuran terbesar dalam sejarah Samudra Dipa pun dimulai. Tempat: antara gugusan pulau kecil selatan Parangtritis dan Karang-Karang Sewu. Di pihak kegelapan, bayangan naga, ribuan makhluk air hitam, dan sisa pasukan Brahma Raja yang telah dikutuk menjadi manusia air. Di pihak cahaya, Rakeian Wisesa, Wulan Rengganis, para dukun pesisir, nelayan sakti, dan roh leluhur penjaga laut. Rakeian melayang di atas ombak dengan sayap air garam dan menyatukan Chandra Bhaskara ke laut. Laut pun terbelah, dan naga sejati bangkit untuk bertempur langsung dengan bayangannya sendiri. Dalam satu titik akhir, Rakeian menusukkan Chandra Bhaskara ke dada bayangan naga, sambil meneriakan mantra pemutus perjanjian terbalik. Laut bukan milik manusia, tapi manusia milik laut. Bila lupa batasnya, bayangan naga meledak dalam semburan cahaya hitam, dan semua makhluk hitam ikut lenyap bersamanya. Tapi harga kemenangan mahal. Tubuh Rakeian mulai lenyap bersama kekuatan naga. Ia tahu bahwa dengan menghancurkan bayangan naga, ia juga harus menghancurkan wujud manusianya. Wulan Rengganis menangis, tapi Rakeian tersenyum dan berkata, "Selama Laut Selatan dijaga dengan rasa hormat, aku akan tetap di sini." Tak terlihat tapi menjaga. Tubuh Rakeian berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan laut. Chandra Bhaskara jatuh ke dasar laut dan tidak pernah muncul lagi. Di darat badai berhenti, langit bersih, gelombang kembali tenang, rakyat bersujud. Para dukun menetapkan hari itu sebagai hari laut suci, di mana laut tak boleh disentuh dengan keserakahan. Adipati Brahma Raja menghilang. Sebagian berkata ia ditelan laut. Sebagian berkata ia menjadi batu karang sebagai peringatan legenda Rakeian Wisesa menyebar. Dan dari hari itu, setiap nelayan di selatan akan menaburkan bunga dan sesaji kecil sebelum melaut. Bukan untuk takhayul tapi untuk mengenang bahwa laut bukan tempat untuk ditaklukkan tapi dijaga. Laut Selatan telah kembali tenang, tapi negeri yang pernah bernama Samudra Dipa kini tinggal puing-puing sejarah. Kota pelabuhan luluh lantak, pelayaran dibatasi dan rakyat berduka atas kehilangan. Namun di balik kehancuran itu, benih baru ditanam. Benih kesadaran dan perjanjian baru antara manusia dan laut. Rakeian Arsa Mertaya, sang penjaga laut, kini menjadi mitos hidup. Sebagian menganggapnya dewa, sebagian percaya ia berubah menjadi roh yang melayang di atas ombak, dan sebagian lain menjadikannya pelajaran tentang batas kekuasaan manusia. 3 tokoh bangkit pasca pertempuran besar sebagai pemegang amanat dari warisan Rakeian. 1. Wulan Rengganis, sang tabib laut, kini diangkat sebagai ratu penjaga pesisir. Ia membentuk paguyuban Laut Suci yang mengajarkan generasi baru tentang harmoni dengan laut. 2. Nyi Sri Kandi, pendeta tertua yang selamat dari kuil tua,
memimpin pembangunan kembali Pura Laut Utama, tempat ritual dan pelestarian naskah kuno. Ia menyusun kembali perjanjian laut baru ke dalam kitab suci rakyat pesisir. Jakamadra, anak yatim korban badai, yang diselamatkan oleh makhluk laut saat kecil. Dibesarkan di desa nelayan, ia tumbuh menjadi cendekiawan muda. Kelak, ia akan mencatat seluruh peristiwa menjadi naskah babat Segara Kidul. Sumber sejarah utama tentang legenda ini. 5 tahun setelah pertempuran, Wulan Rengganis mengadakan ziarah Laut Selatan. Bersama para pelaut muda, pendeta dan penyintas, ia berlayar mengelilingi garis pantai selatan untuk menyebarkan perjanjian baru. Di setiap tempat yang disinggahi, Parangtritis, Karangsewu, Teluk Purwodadi, Pulau Cemara Hitam, mereka meninggalkan batu penjaga bertuliskan kutipan terakhir Rakeian, Pandi. Laut bukan untuk ditaklukkan tapi dijaga. Siapa yang melupakan akan ditelan gelombang. Ziarah ini menjadi tradisi tahunan yang dikenal sebagai ritual lingkar laut. Sebuah pelayaran sakral untuk memperbarui ikrar manusia terhadap laut. Meski bayangan naga telah musnah, beberapa sisa kutukannya masih terasa. Di malam-malam tertentu, penduduk pesisir mengaku melihat kilatan hitam di ujung ombak atau mendengar suara mirip raungan di balik kabut laut. Namun para penjaga baru tidak gentar. Mereka mendirikan padepokan ilmu samudra, tempat para cendekiawan, pelaut dan rohaniwan mempelajari arus laut, migrasi ikan, pergerakan bintang, hingga ilmu pemurnian air asin. Padepokan ini menjadi pusat pengetahuan kelautan kuno, yang kemudian menyebar hingga ke kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Dari sinilah lahir ilmu pelayaran Nusantara yang kelak menjadi dasar kekuatan maritim di masa kejayaan Majapahit dan Demak. Pada tahun ke-12 pasca pertempuran, nelayan tua bernama Kirebo mengaku menemukan benda bercahaya di laut ketika menjala ikan. Benda itu berbentuk kerang mutiara yang bila dibuka, memancarkan cahaya biru dan suara lembut. Ketika dibawa ke padepokan ilmu samudra, suara itu terdengar oleh semua. Aku adalah bagian dari Rakeian. Jika dunia kembali melupakan batas, aku akan bangkit. Tapi jika kalian hidup dalam seimbang, maka aku hanya akan menjadi cahaya penuntun. Kerang itu disimpan dalam ruang inti laut dan dijadikan relikui utama penjaga perjanjian. Legenda Rakeian dan naga laut menjadi bagian dari sistem pendidikan rakyat. Cerita itu diajarkan bukan hanya sebagai dongeng, tapi sebagai sejarah dan fondasi moral. Setiap anak pesisir diajarkan untuk memberi sesaji sebelum melaut, bukan untuk menyembah laut, tapi sebagai simbol terima kasih. Setiap nelayan wajib menyisakan hasil tangkapan untuk dikembalikan ke laut sebagai penghormatan siklus kehidupan. Pelayaran besar hanya dilakukan pada bulan tertutup, bukan saat bulan purnama, sebagai bentuk penghormatan kepada Rakeian dan Diah Ayu. Legenda ini juga mengubah cara kerajaan-kerajaan memperlakukan laut. Laut tidak lagi dilihat sebagai wilayah untuk ditaklukkan, tapi sebagai pusaka leluhur yang hidup. Hingga hari ini rakyat selatan meyakini bahwa Rakeian Arsa Mertaya, sang penjaga laut selatan, masih ada. Di malam-malam tertentu, bila ombak tenang dan langit terang, akan tampak sosok bersisik perak berdiri di atas air, memegang tombak cahaya, memandangi pantai dengan tatapan damai. Dan dari balik bisikan angin laut, akan terdengar suara yang hanya bisa dipahami mereka yang menjaga hati mereka. Selama kalian ingat akan perjanjian, aku akan tetap menjaga.